Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Civa Deviana dengan NIM B100184313. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menerangkan jurnal yang saya pilih yang berjudul Performance Evaluation for Sustainable Business, a Profitability and Marketability Framework dari Si-Fang Lo. Dan di sini kita akan membahas tentang bab 5. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Lalu untuk yang kedua, masuk dalam pembahasan yang berisikan metode penelitian dan faktor keluaran dan masukan 8 ukuran finansial yang digunakan dalam penelitian. Lalu untuk yang terakhir adalah penutup, hasil penelitian dan implikasi manajerial. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Latar belakang. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan dan diterbitkan di dalam bisnis praktik beberapa organisasi di dunia. Seperti Dewan Bisnis Dunia untuk membangun berkelanjutan WBCSD selama dekade terakhir. Selain prinsip bisnis tradisional yang berorientasi pada keuntungan yang mengupayakan maksimalisasi kekayaan pemegang saham, konsep tersebut secara bertahap telah berkembang untuk memperluas manfaat bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu para pemangku kepentingan dalam masyarakat modern. Berlanjutan, perusahaan umumnya didefinisikan sebagai pendekatan bisnis yang menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang dengan merangkul peluang dan mengelola risiko dari 3 dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara resmi didefinisikan oleh Indeks Keberlanjutan Dow Jones. Perusahaan yang berkelanjutan adalah perusahaan yang karakteristik dan tindakannya dirancang untuk menuju keadaan masa depan yang berkelanjutan. Dua dalam pendahuluan yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang berkelanjutan melalui perspektif mengeksplorasi masalah yang realistis serta memberikan bukti pendukung. Lalu kita masuk dalam pembahasan. Untuk yang pertama dalam pembahasan yaitu metode penelitian. Studi ini menguji apakah customer service memiliki dampak pada profitabilitas atau kinerja pemasaran suatu perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan S&P 500 AS pada tahun 2005. Selain itu, peneliti mengidentifikasi perusahaan yang berkelanjutan dari S&P 500 jika perusahaan juga terdaftar dalam Dow Jones Sustainability Global Indexes. Untuk yang kedua dalam pembahasan yaitu adalah faktor keluaran dan masukan 8 ukuran finansial yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, aset adalah total akhir tahun perusahaan. Yang kedua, ekuitas adalah jumlah dari semua saham modal disetor, dan laba ditahan pada akhir tahun perusahaan. Untuk yang ketiga adalah karyawan, terdiri dari semua anggota staf di sebuah perusahaan yang beroperasi secara normal. Untuk yang keempat, pendapatan tidak termasuk pajak cukai, mencakup pendapatan anak perusahaan yang dikonsolidasi dalam suatu perusahaan. Untuk yang kelima, keuntungan setelah pajak, setelah kredit atau biaya luar biasa, dan setelah efek kumulatif dari biaya akuntansi. Untuk yang keenam, IPS, untuk setiap perusahaan adalah laba per saham utama yang muncul di laporan laba rugi. Untuk yang ketujuh, nilai pasar diperoleh dengan mengalihkan jumlah saham biasa yang beredar dengan harga per saham biasa pada akhir tahun. Untuk yang terakhir adalah harga saham, adalah harga per saham biasa pada akhir tahun. Kita masuk dalam penutup. Untuk yang pertama dalam penutup adalah hasil penelitian. Peneliti menguji hipotesis utama kami, apakah perusahaan yang berkelanjutan berkinerja lebih baik daripada perusahaan lain dengan model profitabilitas dan pemasaran. Hasil empiris yang membandingkan kinerja perusahaan berkelanjutan dengan perusahaan lain tercantum dalam tabel 2. Untuk model profitabilitas, skor rata-rata untuk perusahaan berkelanjutan adalah 0,5199 dibandingkan dengan rata-rata 0,4999 untuk perusahaan lain, yang menunjukkan bahwa perusahaan berkelanjutan berkinerja lebih baik daripada perusahaan lain dengan perbedaan rata-rata 0,2. Ini menyiratkan bahwa strategi berkelanjutan suatu perusahaan terbukti membantu penghasilan keuntungan dengan sumber daya input yang terbatas.
Oleh karena itu, kabar baik tentang pendapatan atau laba untuk perusahaan yang berkelanjutan akan menginspirasi investor untuk menambah nilai yang lebih kecil yang tercermin dalam harga saham relatif terhadap perusahaan lain. Hasil serupa juga ditemukan pada uji beda di median. Implikasi manajerial yang mungkin dari hasil ini adalah bahwa investor saat ini mungkin ragu-ragu mengenai strategi berkelanjutan perusahaan yang menurut pendapatan mereka akan meningkatkan biaya produksi dan operasi perusahaan dan dengan demikian mengurangi penjualan. Lalu untuk yang terakhir dalam penutup adalah implikasi manajerial. Untuk yang pertama, studi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang berkelanjutan berkinerja lebih baik daripada yang lain dalam model profitabilitas tanpa menjadikan signifikan. Untuk yang kedua adalah kinerja profitabilitas yang bervariasi menurut sektor dapat dijelaskan dengan baik oleh kesadaran industri tentang pembangunan berkelanjutan. Lalu untuk yang terakhir adalah kinerja perusahaan yang berkelanjutan lebih buruk daripada perusahaan lain berdasarkan model kemampuan pemasaran. Dengan demikian menyeratkan kalangan investor yang memiliki pendidikan sementara, kami mempromosikan membangun berkelanjutan hanya untuk bisnis itu sendiri. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.